Wanita ini namanya Asri. Dia merupakan sekretaris pribadi dan juga simpanan dari seorang CEO bernama Anton. Mereka sudah menjalin hubungan terlalang ini selama 3 tahun. Pada 15 tahun yang lalu, ayah Asri sudah membunuh ibunya Anton. Karena itu Asri terpaksa menjadi simpanan untuk melindungi ibunya agar Anton tidak membunuh ibunya. Suatu hari saat di kantor, Asri bertemu dengan tunangannya Anton yaitu Siti. Siti sudah mendengar kabar bahwa Anton ini memiliki sekretaris yang sangat cantik dan juga berkompeten. Saat itu Siti menanyakan apakah Asri sudah memiliki pacar atau belum. Siti ingin menjodohkan Asri dengan kakaknya. Saat itulah tiba-tiba Abdi, adik tirinya dari Anton, datang dan bilang kalau dirinya menyukai Asri. Tidak hanya itu, Abdi juga mengundang Asri untuk ikut nongkrong bersama anak-anak kantor yang lain. Awalnya Anton datang dan tidak mengizinkannya untuk ikut, namun Asri tetap akan ikut karena urusan pekerjaannya udah selesai. Saat di kafe, ternyata Anton juga ada di sana. Suasana menjadi sedikit canggung bagi mereka berdua karena tidak ingin semuanya tahu kalau mereka memiliki hubungan terlarang. Setelah pesta, Anton dan Asri bertemu di rumahnya Asri. Anton marah sama Asri karena gak nurutin perintahnya buat gak datang ke kafe itu. Saat itu Anton mengancam kalau Asri gak nurutin perintahnya, dia ngancam bakal ngebunuh ibunya. Asri cuma bisa diam dan pasrah di situ. Besok paginya Asri diajak sama Siti buat nemenin mencoba gaun tunangannya. Pas sampai di sana, Siti menyuruh Asri buat sekalian nyobain gaun yang ada di sana. Asri pun akhirnya nyobain gaunnya juga. Dan gak lama Anton pun datang melihat kecantikan Asri yang terpancar ketika memakai gaun tersebut. Saat itu Anton teringat pertama kali bertemu sama Asri. Saat itu Anton lagi mabuk di pinggir jalan dan Asri datang menyelamatkannya. Gak lama ternyata Asri bekerja menjadi asisten barunya di kantor. Namun Anton akhirnya tahu kalau Asri ini adalah anak dari pembunuh ayahnya. Habis dari tempat gaun, Siti ngajak Asri buat makan malam bersama. Saat makan malam, Siti bertanya kenapa Asri selalu menolak lamaran dari para laki-laki, padahal Asri udah cukup umur buat nikah. Saat itulah tiba-tiba Abdi datang dan mengaku sebagai pacarnya Asri. Di saat itu Anton yang melihatnya pun langsung terbakar api cemburu dan kesal. Setelah makan malam, Abdi minta maaf pada Asri karena dia udah mengaku sebagai pacarnya. Dia juga jelasin kalau Siti itu kejam dan cemburuan. Asri akan berada dalam bahaya kalau sampai si Siti cemburu. Tiba-tiba Asri dapat telepon dari rumah sakit kalau ada gerombolan preman sedang mengancam ibunya. Saat itu juga Asri bergegas ke rumah sakit dan diantar sama Abdi. Preman-preman itu datang buat nagih utang pinjolnya yang dipakai buat judol sebesar 10 miliar. Hal itu bikin Asri panik sampai keringet dingin. Namun Abdi dengan gagah beraninya membayar lunas seluruh utangnya dan nyuruh preman itu pergi dan jangan ganggu Asri lagi. Setelah preman itu pergi, Abdi menawarkan bantuan lagi buat mindahin ibunya ke rumah sakit yang lebih bagus dengan keamanan yang ketat agar para preman tadi gak bisa mengganggu lagi. Anton yang mengetahui Asri dan Abdi lagi berduaan merasa kesal dan Asri pun pulang. Dengan rasa cemburu dan amarah yang menggelegar, Anton pun memarahi Asri. Namun tiba-tiba Anton dapat telepon dari rumah sakit yang mengatakan kalau Abdi ingin memindahkan ibunya Asri dan Anton menyuruh untuk jangan diizinkan dan melarang siapapun untuk menjenguknya. Asri yang mendengar itu pun langsung memohon dan minta maaf pada Anton. Anton yang pada dasarnya suka sama Asri akhirnya luluh juga dan Anton bilang kalau Asri nggak banyak tingkah, dia akan ngasih pengobatan terbaik buat ibunya. Saat itu tiba-tiba Siti datang dan mergokin mereka lagi mesra-mesraan. Asri sama Anton pun ngeles kalau mereka bukan mesra-mesraan tapi Anton lagi niupin matanya Asri soalnya kelilipan softland. Saat itu Anton balik marah sama Siti karena udah menampar Asri dan curigaan. Busheng, ahli bener ngelesnya kayak sopir bajai, mas. Siti minta maaf sama Anton karena udah curiga. Anton masih marah dan bilang bakal batalin pertunangannya. Tapi Siti menahannya dengan alasan kalau pertunangannya batal, Anton gak bakal bisa nerusin bisnis impian mendiang ibunya. Karena satu-satunya cara buat mewujudinnya adalah dengan menikah dengan si Siti. Akhirnya Anton pun mau memaafkan tapi dengan syarat Siti gak boleh mengulangin kesalahannya lagi seperti tadi. Di tempat lain ternyata preman yang mengancam ibunya Asri adalah suruhannya Abdi. Dia menyamar sebagai preman itu buat ngancam ibunya Asri agar Abdi seakan-akan bisa jadi seorang pahlawan yang udah menyelamatkan Asri dan juga ibunya. Keesokan harinya Siti pun bertemu sama Asri dan meminta maaf karena udah menampar dan mencurigainya. Siti juga mengundang Asri ke acara tunangannya dengan Anton besok. Saat di tempat acara tunangan, Siti mengenalkan Asri kepada para tamu undangan bahwa Asri ini adalah
pacarnya Abdi. Lalu Abdi pun mengiyakan perkataannya Siti. Asri pun kaget hanya bisa diam dan ikut mengiyakan. Di balik itu semua ternyata itu adalah rencana jahat si Siti. Siti sengaja mengundang Asri ke acaranya dan mengenalkan kepada para tamu agar semua orang tahu kalau Asri ini merupakan kekasihnya Abdi, yaitu adik tirinya Anton. Hal itu dilakukan agar Anton dan Asri tidak bisa bersama karena akan terasa malu kalau dua cowok kakak beradik dan kaya raya ini rebutan cewek. Rencananya Siti nggak cuma sampai di situ, dia juga mengundang ibu kandung dari Abdi. Ibunya Abdi datang lalu marah-marah serta tidak merestui anaknya pacaran sama Asri karena menurutnya Asri ini adalah orang miskin yang cuma bekerja sebagai sekretaris aja, sedangkan Abdi adalah calon penerus perusahaan besar yang sekarang dipegang oleh Anton. Di saat itu Asri sangat dipermalukan di depan banyak orang. Ya ampun, Asri. Besok paginya saat Asri mau berangkat kerja, Anton memeluknya dari belakang. Lalu Anton mengambil syal yang dililitkannya di lehernya Asri. Lalu Anton datang ke rumahnya Siti untuk bertemu dengan kakaknya, membicarakan bisnis yang menjadi impian mendiang ibunya Anton. Kakaknya Siti bilang kalau satu-satunya cara agar bisa terwujud adalah dengan menikahi Siti, dan Anton lalu menyetujuinya dan bergegas pergi. Saat Anton udah pergi, Siti datang dan mengadu ke kakaknya kalau Siti menemukan syal dan mencurigai Anton telah memiliki wanita lain. Keesokan harinya Siti datang ke kantornya Anton dan ngajakin Asri untuk ngobrol. Di sana Siti curhat kepada Asri tentang Anton yang memiliki wanita lain. Saat itu Siti nggak tahu kalau syal yang ditemukannya adalah milik Asri, dan Siti mencurigai syal itu adalah milik seorang wanita yang berada di kantornya Anton. Beberapa hari kemudian saat Asri berada di kantor, tiba-tiba Anton ngajakin buat makan malam bareng. Saat itu Asri ingin menolak namun Anton memaksanya dan akhirnya Asri pun pasrah menurutinya. Malam harinya Anton sudah berada di restoran. Namun saat itu tiba-tiba salah satu pegawainya yang bernama Ayu datang menghampiri mejanya. Di saat itu Ayu mencoba untuk menggoda Anton. Awalnya Anton tidak ingin meladeni, namun saat tahu kalau Siti sedang membuntutinya, akhirnya Anton pura-pura dekat dengan Ayu. Saat itu Anton berakting seakan-akan Ayu adalah selingkuhannya. Di saat yang sama ternyata Asri juga sudah berada di restoran. Namun saat sedang ke toilet dia bertemu dengan kakaknya yang memohon dan memaksa buat minta duit. Keesokan harinya Anton dan Asri dan Ayu sedang berada di toko perhiasan. Di saat itu Ayu kembali menggoda Anton agar dibelikan perhiasan mahal yang ada di toko tersebut. Anton yang masih berakting seakan Ayu adalah selingkuhannya akhirnya membelikan perhiasan tersebut lalu pergi dari sana. Saat itulah Ayu bilang ke Asri kalau dia mengetahui Asri sudah menggoda Anton, dan Ayu bilang kalau yang pantas buat menjadi pasangannya Anton adalah dirinya. Setelah itu Asri pulang ke rumahnya yang ternyata Anton udah berada di dalam. Di saat itu Asri sangat ingin mengakhiri hubungan terlarang mereka, namun Anton menantang dan menolak untuk diakhiri. Lalu keesokan harinya Anton langsung ngajakin Asri untuk berendam air panas di penginapan teman bisnisnya. Sesampainya di sana mereka bertemu salah satu teman bisnisnya Anton. Lalu teman bisnisnya tersebut melaporkan pada Siti kalau Anton datang ke pemandian air panas bersama seorang wanita. Di saat mereka berendam, Anton langsung memandangi Asri. Dia merasakan sepertinya ia sudah sedikit jatuh cinta kepada anak dari pembunuh ibunya itu. Ketika sedang bermesraan, tiba-tiba aja Ayu datang sambil marah-marah dan memaki Asri. Asri yang tidak ingin ribut-ribut akhirnya memutuskan buat pergi aja meninggalkan mereka. Dan di saat itulah Siti datang dan melihat kalau Ayu dan juga Anton sedang berduaan dan semakin meyakini kalau wanita yang jadi selingkuhannya Anton itu adalah si Ayu. Aduh, ruwet banget anjir. Karena kejadian itu Siti pun mendatangi Ayu. Ayu yang lagi berada di kamar penginapan merasa kaget. Siti pun meminta Ayu buat pergi dari kota ini dan akan membayar uang sejumlah 2 miliar rupiah. Namun Ayu dengan sangat songongnya menolak. Dia justru bilang kepada Siti kalau ia bisa mendapatkan Anton jangankan 2M, 2 triliun juga pasti bakal dia dapetin. Siti yang mendengar itu pun sangat emosi dan menyuruh anak buahnya untuk memberi Ayu pelajaran. Malam harinya saat Siti dan Anton makan, Asri pun datang yang ternyata Asri diminta sama Siti buat ikut makan malam. Saat mereka sedang makan malam tiba-tiba Ayu pun datang juga. Ayu kembali memancing emosinya Siti yang menyebut kalau dia adalah pacarnya Anton. Ayu yang udah ngebet banget ngerebut Anton akhirnya merencanakan memasukkan obat perangsang di minumannya Anton agar nantinya Anton bisa ski dipapap sama Ayu sampai Ayu hamil. Rencana tersebut dilakukan agar Ayu punya power karena sedang mengandung anaknya Anton. Namun rencananya gagal karena ternyata yang datang ke kamarnya adalah Siti, bukannya Anton. Di saat itu Siti yang terbakar emosi saat makan malam tadi akhirnya kembali memberi pelajaran kepada Ayu. Di lain tempat ternyata Anton yang sudah merasakan efek obat yang
diberikan Ayu malah datang ke kamarnya Asri. Asri yang melihat Anton lemas tak berdaya karena efek obat perangsang menyuruhnya masuk. Tanpa basa-basi, tanpa babi bu, Anton langsung satset melampiaskan nafsunya kepada Asri. Keesokan harinya di kantor, Asri yang ingin ke ruangan Anton mendengar para karyawan lagi ngegosipin Ayu yang ternyata tiba-tiba resign dari kantor tanpa pamitan kepada yang lain. Bahkan barang-barangnya pun ditinggal di kantor. Saat di ruangan Anton, Asri bertanya ke Anton apakah yang digosipkan para karyawan itu benar dan bertanya apakah Anton mengetahui keberadaan Ayu. Anton pun membenarkan yang digosipkan para karyawan, namun dia juga nggak tahu di mana keberadaan Ayu sekarang dan menyuruh Asri untuk fokus aja kembali kerja. Setelah pulang kerja, Asri berjalan menuju mobilnya dan ia tiba-tiba dipanggil oleh seseorang yang ternyata itu adalah Ayu. Asri langsung menanyakan apa yang terjadi dan tanpa menjawab, Ayu langsung membuka maskernya dan menunjukkan luka goresan di pipinya. Asri yang melihatnya pun langsung terkejut. Lalu Asri mengajak Ayu untuk bertemu dengan Anton. Ayu lalu menjelaskan kalau ini adalah perbuatannya Siti yang udah mengancam dan melukai wajahnya. Ayu mengatakan Siti ini adalah iblis yang gak akan segan-segan kepada siapapun yang berani macam-macam kepadanya, apalagi sampai berusaha merebut Anton. Asri yang mendengarnya pun sedikit gemeteran, takut kalau hubungan terlarangnya dengan Anton diketahui sama Siti. Pagi harinya, Asri yang masih cemas memikirkan penjelasannya Ayu semalam langsung ditenangkan oleh Anton. Anton bilang jangan mudah percaya, Ayulah yang telah memasukkan obat perangsang di minumannya, jadi itu adalah balasannya. Namun Asri masih kepikiran karena posisinya sama-sama menjadi simpanannya Anton. Anton berjanji akan melindungi Asri dengan cara membatalkan pernikahannya dengan Siti. Saat di kantor, Anton melihat rekaman CCTV saat Siti sedang menghukum Ayu. Saat itu juga ia datang ke rumahnya Siti. Di depan Siti dan kakaknya, tanpa basa-basi Anton langsung mengatakan ingin membatalkan pernikahannya. Anton bilang kalau dia udah tahu perbuatannya Siti kepada Ayu yang sangat sadis itu. Kakaknya Siti membela dengan bilang kalau itu adalah kesalahan Ayu yang sudah berani menggoda Anton. Namun Anton udah gak peduli dan tetap ingin membatalkan pernikahannya lalu pergi. Siti yang gak ingin pernikahannya itu batal memohon kepada kakaknya untuk berbuat sesuatu, lalu kakaknya berjanji akan membuat Anton memohon pada Siti. Saat malam hari, Asri yang sedang bersama sahabatnya tiba-tiba melihat berita kalau Anton telah membatalkan pernikahannya. Asri kaget lalu bergegas menemui Anton. Sesampainya di sana, Asri melihat Anton terduduk lemas karena mabuk. Asri langsung mengatakan gak pengen menjadi alasan Anton membatalkan pernikahannya karena Asri gak mau berhutang sama Anton. Lalu Anton tiba-tiba menceritakan sebuah cerita. Cerita itu adalah cerita tentang ibunya. Ibunya dulu merupakan putri yang kaya raya. Lalu putri itu jatuh cinta kepada pemuda miskin sampai akhirnya menikah. Lalu pemuda itu menguasai kekayaan sang putri. Tak disangka pemuda itu telah berselingkuh sampai memiliki anak. Lalu putri itu dibunuh oleh orang kepercayaannya. Setelah bertahun-tahun, pangeran yang dilahirkan sang putri itu akhirnya menemukan putri dari orang kepercayaan sang putri. Lalu dengan berbagai macam cara, pangeran itu berusaha untuk menahan wanita itu tetap di sisinya. Tanpa sepengetahuan Asri sebenarnya, cerita itu adalah cerita tentang alasan kenapa Anton menahan Asri. Sang putri adalah ibunya dan orang kepercayaan sang putri adalah ayahnya Asri. Saat Anton ingin memberitahu hal tersebut, tiba-tiba ayahnya Anton datang. Ayahnya Anton marah-marah karena Anton telah membatalkan pernikahannya tanpa sepertujuannya. Ayahnya yang sudah terbakar emosi yang membabi buta lalu pengen mukul Anton dengan vas bunga. Asri yang melihatnya tiba-tiba langsung melindungi Anton yang pada akhirnya Asri tak sadarkan diri di pelukannya Anton.